Arc Skypiea adalah salah satu arc cerita dalam manga dan anime One Piece, yang merupakan bagian dari saga Pulau Langit. Arc ini menceritakan petualangan bajak laut topi jerami yang mencari cara untuk mencapai langit dan menemukan sebuah negeri yang jarang disinggahi oleh orang-orang dari Laut Biru. Di langit, mereka terlibat dalam perang tiga pihak antara penduduk asli Skypiea, Shandia yang dendam, dan Enel yang kejam yang mengaku sebagai dewa. Arc Skypiea dimulai ketika bajak laut topi jerami tiba di Pulau Jaya, tempat mereka mendengar kisah tentang kota emas yang hilang dari Mont Blanc Nolan, seorang penjelajah yang dianggap sebagai pembohong. Mereka juga bertemu dengan Bellamy, seorang bajak laut yang mengejek impian mereka dan menghancurkan peta menuju Pulau Langit yang diberikan oleh Mont Blanc Cricket, keturunan Nolan. Namun, Luffy tidak mau membalas dendam dan malah memutuskan untuk mencari Pulau Langit dengan bantuan Eternal Pose milik Cricket. Untuk mencapai Pulau Langit, mereka harus menaiki Knock Upstream, sebuah fenomena alam di mana air laut menyembur ke atas dengan kekuatan besar. Mereka berhasil melakukannya dengan bantuan Going Merry yang diperkuat oleh Cricket dan teman-temannya, serta Gunfall, seorang ksatria langit yang menolong mereka dari serangan bajak laut Shoujo. Setelah sampai di langit, mereka disambut oleh Chonis dan Pagaya, dua penduduk Skypiea yang ramah. Mereka menjelaskan tentang kebudayaan dan teknologi Skypiea, yang sebagian besar bergantung pada dial, sebuah alat yang dapat menyimpan dan melepaskan berbagai macam energi. Mereka juga memberitahu bahwa Skypiea terdiri dari dua bagian utama, Pulau Malaikat dan Upper Yard. Pulau Malaikat adalah tempat tinggal para Skypiean, sedangkan Upper Yard adalah tanah suci yang dikuasai oleh Enel, dewa petir yang memiliki kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi. Namun, ternyata Upper Yard sebenarnya adalah bagian dari Pulau Jaya yang terangkat oleh Knock Upstream 400 tahun lalu. Di sana, hidup suku Shandia yang berasal dari Laut Biru dan ingin merebut kembali tanah leluhur mereka dari Enel dan para pengikutnya. Selain itu, Upper Yard juga merupakan lokasi dari kota emas yang dicari oleh Nolan dan bajak laut topi jerami. Bajak laut topi jerami pun terlibat dalam konflik antara Skypiean, Shandia, dan Enel saat mereka memasuki Upper Yard untuk mencari harta karun. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh, termasuk 4 ujian dewa, para pendeta dewa, dan prajurit ilahi. Sementara itu, Enel juga memiliki rencana jahat untuk menghancurkan Skypiea dengan menggunakan kapal raksasa bernama Maxim dan senjata bernama Raigo. Arc Skypiea berakhir dengan pertarungan sengit antara Luffy dan Enel di atas kapal Maxim. Luffy berhasil mengalahkan Enel dengan keuntungan dari kekuatan buah iblis Gomu-Gomu no Mi-nya yang tahan terhadap petir. Dia juga menemukan lonceng emas Shandora di atas awan dan membunyikannya sebagai tanda bahwa kota emas benar-benar ada. Hal ini membuat Cricket dan para Shandia bersorak gembira di bawah sana. Setelah itu, bajak laut topi jerami kembali ke Pulau Malaikat dan merayakan kemenangan mereka bersama dengan para penduduk Skypiea dan Shandia yang akhirnya berdamai. Mereka juga mendapatkan harta karun dari kota emas sebagai hadiah dari Gunfall, yang kembali menjadi dewa Skypiea setelah Enel dikalahkan. Sebelum meninggalkan Skypiea, mereka menemukan sebuah poneglyph di belakang lonceng emas, yang merupakan pesan dari Gold Roger, Raja Bajak Laut. Arc Skypiea adalah salah satu arc terbaik dalam One Piece karena memiliki banyak alasan, seperti arc ini menunjukkan betapa luas dan beragamnya dunia One Piece, dengan memperkenalkan Pulau Langit yang memiliki budaya, sejarah, dan teknologi yang unik. Arc ini juga menggali lebih dalam tentang legenda Nolan dan Kota Emas, yang merupakan salah satu misteri terbesar dalam cerita. Arc ini memiliki banyak aksi dan petualangan yang menarik, dengan berbagai macam musuh dan tantangan yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami. Arc ini memiliki karakter-karakter yang menarik dan berkembang, baik dari pihak protagonis maupun antagonis. Beberapa contohnya adalah Gunfall, Viper, Chonis, dan tentu saja Enel, yang merupakan salah satu penjahat paling kuat dan karismatik dalam seri. Arc ini memiliki banyak momen emosional dan mengharukan, seperti saat Luffy membunyikan lonceng emas, saat Cricket mendengar suara lonceng dari bawah laut, atau saat Robin membaca poneglyph Roger. Arc ini memiliki banyak momen emosional dan mengharukan, seperti saat Luffy membunyikan lonceng emas, saat Cricket mendengar suara lonceng dari bawah laut, atau saat Robin membaca poneglyph Roger. Arc ini memiliki banyak humor dan komedi yang khas One Piece, seperti saat Luffy dan kawan-kawan berinteraksi dengan penduduk Skypiea, saat mereka menghadapi Satori dan saudara-saudaranya,
atau saat mereka melihat wajah Enel yang terkejut. Berdasarkan hasil pencarian web, pertarungan Sanji di Skypiea adalah sebagai berikut. Sanji bersama Luffy dan Usopp melawan Satori, salah satu pendeta dewa yang menguasai ujian bola. Satori memiliki kemampuan mantra yang memungkinkan dia untuk membaca pikiran lawan dan menghindari serangan mereka. Dia juga menggunakan berbagai macam dial untuk menyerang, seperti Impact Dial, Flame Dial, dan Breath Dial. Sanji menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghadapi Satori, namun dia sering terkena serangan dial yang menyebabkan dia terluka. Dia juga sempat terjebak dalam bola raksasa yang diisi dengan awan besi yang berat. Namun, dengan bantuan Luffy dan Usopp, dia berhasil keluar dari bola tersebut. Saat Luffy berhasil memegang Satori, Sanji langsung menendangnya dengan jurus Collier Shoot, Eristo, yang merupakan tendangan keras ke leher lawan. Tendangan ini cukup kuat untuk mengalahkan Satori dan membuatnya terpental jauh. Dengan demikian, Sanji dan yang lainnya berhasil melewati ujian bola dan melanjutkan perjalanan mereka. Pertarungan Zoro di Skypiea adalah salah satu pertarungan yang cukup menantang bagi Zoro. Zoro harus menghadapi Om, salah satu pendeta dewa yang memiliki kemampuan mantra dan dial. Om menggunakan pedang yang dapat memanjang dan berubah bentuk berkat teknologi Milky Dial dan awan besi. Zoro kesulitan menghindari serangan-serangan Om yang jarak jauh dan akurat. Zoro juga sempat terluka oleh Impact Dial dan Flame Dial milik Om. Namun, Zoro tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk mendekati Om. Dia juga menggunakan jurus-jurus pedangnya yang kuat, seperti Onigiri, Tatsumaki, dan Yakodori. Zoro berhasil mengalahkan Om dengan jurus baru yang dia ciptakan di Skypiea, yaitu Hyakuju Poundho. Jurus ini adalah tebasan pedang terbang yang seolah-olah seperti meriam. Dengan jurus ini, Zoro mampu memotong tubuh Om dan awan besi di sekitarnya. Pertarungan Zoro di Skypiea menunjukkan betapa tangguhnya Zoro sebagai pendekar pedang. Dia mampu mengatasi kesulitan yang dia hadapi dengan keberanian dan kreativitasnya. Dia juga mampu mengembangkan kemampuan pedangnya dengan menciptakan jurus baru yang sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Pertarungan ini juga menunjukkan betapa besar kepercayaan diri Zoro, karena dia tidak takut menghadapi lawan yang lebih kuat dari dia. Pertarungan Chopper di Skypiea adalah salah satu pertarungan yang cukup menantang bagi Chopper. Chopper harus menghadapi Gedatsu, salah satu pendeta dewa yang menguasai ujian tanah. Gedatsu memiliki kemampuan mantra yang memungkinkan dia untuk membaca pikiran lawan dan menghindari serangan mereka. Dia juga menggunakan berbagai macam dial untuk menyerang, seperti Jet Dial, Axe Dial, dan Milky Dial. Chopper menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk menghadapi Gedatsu, namun dia sering terkena serangan dial yang menyebabkan dia terluka. Dia juga sempat terjebak dalam lubang yang dibuat oleh Gedatsu dengan Jet Dial. Namun, dengan bantuan Hotori dan Kotori, dua burung yang menjadi anak buah Gedatsu, Chopper berhasil keluar dari lubang tersebut. Saat Gedatsu mencoba menyerang Chopper dengan Axe Dial, Chopper menghindarinya dengan berubah menjadi bentuk Wall Point. Kemudian, Chopper menyerang Gedatsu dengan jurus Kokutei Rosio, yang merupakan pukulan keras ke wajah lawan dengan kaki belakangnya. Pukulan ini cukup kuat untuk mengalahkan Gedatsu dan membuatnya terpental jauh. Dengan demikian, Chopper berhasil melewati ujian tanah dan melanjutkan perjalanan bersama Zoro, Luffy, dan Robin. Pertarungan Robin di Skypiea adalah salah satu pertarungan yang cukup menegangkan bagi Robin. Robin harus menghadapi Yama, salah satu prajurit ilahi yang bekerja untuk Enel. Yama memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta menggunakan gada sebagai senjatanya. Dia juga memiliki kemampuan mantra yang memungkinkan dia untuk membaca pikiran lawan dan menghindari serangan mereka. Robin menggunakan kecerdasan dan keahliannya dalam arkeologi untuk menghadapi Yama, namun dia sering terkena serangan gada yang menyebabkan dia terluka. Dia juga sempat terjebak dalam runtuhan kota emas Shandora yang dihancurkan oleh Yama dengan sembarangan. Namun, dengan bantuan Zoro, Luffy, dan Chopper, Robin berhasil keluar dari reruntuhan tersebut. Saat Yama mencoba menyerang Robin dengan gada lagi, Robin menghindarinya dengan berubah menjadi bentuk Chien Fleur, Hyaku Hanariran, yang merupakan teknik yang memungkinkan dia untuk membuat 100 tangan dari tubuhnya. Kemudian, Robin menyerang Yama dengan jurus Clutch, Kurachi, yang merupakan teknik yang memungkinkan dia untuk mematahkan tulang-tulang lawan dengan tangannya. Teknik ini cukup kuat untuk mengalahkan Yama dan membuatnya pingsan.
Dengan demikian, Robin berhasil mengalahkan Yama dan melanjutkan perjalanan bersama Zoro, Luffy, dan Chopper. Pertarungan Nami di Skypiea adalah salah satu pertarungan yang cukup menarik bagi Nami. Nami harus menghadapi dua lawan yang berbeda di arc ini, yaitu Hotori dan Kotori, dua burung yang menjadi anak buah Gedatsu, dan Enel, dewa petir yang menguasai Pulau Langit. Nami melawan Hotori dan Kotori bersama dengan Gunvoll, Ksatria Langit yang menolong mereka. Nami menggunakan Klimatak, senjata yang dapat mengeluarkan serangan berbasis cuaca, untuk menghadapi kedua burung itu. Nami berhasil mengalahkan Hotori dengan memanfaatkan impact dial yang ada di sarung tangannya. Namun, saat melawan Kotori, Nami terkena serangan petir dari Enel yang sedang mencari kandidat untuk menjadi pendampingnya di Fairy Fear. Nami kemudian ditangkap oleh Enel dan dibawa ke kapalnya, Maxim. Di sana, Nami bertemu dengan Usopp dan Sanji yang juga ditawan oleh Enel. Nami mencoba melarikan diri dari Enel dengan bantuan Usopp dan Sanji, namun mereka terus dikejar oleh Enel yang tidak mau melepaskan Nami. Nami sempat mendapatkan kesempatan untuk menyerang Enel dengan Klimatak. Namun serangannya tidak mempan terhadap Enel yang memiliki kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi. Nami akhirnya berhasil lolos dari Enel dengan bantuan Luffy yang datang untuk menantang Enel. Nami kemudian bergabung dengan Zoro dan Robin untuk membantu Luffy melawan Enel. Nami juga memberikan perintah kepada Zoro untuk menebang pohon raksasa agar bisa menghentikan Maxim yang akan menghancurkan Pulau Langit. Dengan demikian, Nami berperan penting dalam pertarungan melawan Enel dan menyelamatkan Pulau Langit. Kisah Luffy dimakan ular di Skypiea adalah salah satu kisah yang cukup menegangkan dan menarik dalam arc Skypiea. Berikut ini adalah ringkasan kisah tersebut. Luffy bersama Zoro, Robin, dan Chopper pergi mencari jejak kota emas di Upper Yard, tanah suci yang dikuasai oleh Enel, dewa petir yang menguasai Pulau Langit. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh, termasuk 4 ujian dewa, para pendeta dewa, dan prajurit ilahi. Saat mereka sampai di ujian besi, mereka bertemu dengan Om, salah satu pendeta dewa yang memiliki kemampuan mantra dan dial. Om menggunakan pedang yang dapat memanjang dan berubah bentuk berkat teknologi Milky Dial dan awan besi. Om juga membawa seekor anjing raksasa bernama Holly yang sangat kuat. Luffy segera menyerang Om dengan jurus Gomu Gomu no Bazooka, namun Om menghindarinya dengan mantra dan memotong Luffy dengan pedangnya. Luffy terluka parah dan terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Om dengan jet dial. Di lubang itu, Luffy bertemu dengan Nola, seekor ular raksasa yang merupakan hewan peliharaan dari suku Shandia yang berasal dari Laut Biru. Nola langsung menelan Luffy tanpa ampun, membuat Zoro, Robin, Chopper, dan yang lainnya kaget dan khawatir. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Luffy dari perut Nola, namun mereka juga harus menghadapi Om dan Holly yang terus menyerang mereka. Sementara itu, Enel juga muncul di tempat itu dan mulai membunuh semua orang yang ada di sana dengan serangan petirnya. Di dalam perut Nola, Luffy melihat gunung-gunung emas dan reruntuhan kota emas Shandora, tetapi sepertinya tidak bisa menemukan jalan keluar, dengan asumsi bahwa dia ada di gua. Kemudian, Gunvoll, kudanya Pierre, Nami, dan Aisa bergabung dengan Luffy di dalam perut ular itu. Mereka berusaha untuk menghancurkan dinding perut Nola dengan serangan-serangan mereka agar bisa keluar dari sana. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mereka berhasil membuat lubang di dinding perut Nola dan melompat keluar dari sana. Mereka melihat bahwa pertempuran antara Zoro, Robin, Chopper, Om, Holly, Enel, dan suku Shandia masih berlangsung. Luffy segera bergabung dengan pertempuran itu dan menantang Enel untuk bertarung. Luffy berhasil mengalahkan Enel dengan jurus baru yang dia ciptakan di Skypiea, yaitu Gomu Gomu no Ogon Rifle. Jurus ini adalah pukulan spiral terbang yang seolah-olah seperti meriam emas. Dengan jurus ini, Luffy mampu mematahkan tongkat emas Enel dan melukai wajahnya. Pertarungan Chopper di Skypiea adalah salah satu pertarungan yang cukup menantang bagi Chopper. Chopper harus menghadapi Gedatsu, salah satu pendeta dewa yang menguasai ujian tanah. Gedatsu memiliki kemampuan mantra yang memungkinkan dia untuk membaca pikiran lawan dan menghindari serangan mereka. Dia juga menggunakan berbagai macam dial untuk menyerang, seperti Jet Dial, Axe Dial, dan Milky Dial. Chopper menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk menghadapi Gedatsu, namun dia sering terkena serangan dial yang menyebabkan dia terluka. Dia juga sempat terjebak dalam lubang yang dibuat oleh Gedatsu dengan Jet Dial.
Namun, dengan bantuan Hotori dan Kotori, dua burung yang menjadi anak buah Gedatsu, Chopper berhasil keluar dari lubang tersebut. Saat Gedatsu mencoba menyerang Chopper dengan aksi dial, Chopper menghindarinya dengan berubah menjadi bentuk Wolf Point. Kemudian, Chopper menyerang Gedatsu dengan jurus Kokutei Rosio, yang merupakan pukulan keras ke wajah lawan dengan kaki belakangnya. Pukulan ini cukup kuat untuk mengalahkan Gedatsu dan membuatnya terpental jauh. Kisah lucu di Skypiea adalah kisah yang mengandung unsur humor dan komedi dalam arc Skypiea, yang merupakan salah satu arc terbaik dalam seri One Piece. Berikut ini adalah beberapa kisah lucu di Skypiea yang bisa membuat kamu tertawa. Kisah lucu pertama adalah saat Luffy dan kawan-kawan berinteraksi dengan penduduk Pulau Malaikat yang memiliki sayap kecil di punggung mereka. Luffy dan yang lainnya sangat penasaran dengan sayap itu dan mencoba untuk menyentuhnya, menariknya, bahkan memakannya. Hal ini membuat penduduk Pulau Malaikat merasa kesakitan dan kesal. Namun mereka tetap ramah dan sopan. Kisah lucu kedua adalah saat Luffy dan kawan-kawan menghadapi Satori dan saudara-saudaranya, yang merupakan pendeta dewa yang menguasai ujian bola. Satori dan saudara-saudaranya memiliki kemampuan mantra yang memungkinkan mereka untuk membaca pikiran lawan dan menghindari serangan mereka. Mereka juga menggunakan berbagai macam dial untuk menyerang, seperti Impact Dial, Flame Dial, dan Breath Dial. Namun, Luffy dan yang lainnya berhasil mengalahkan mereka dengan cara-cara yang kocak, seperti berpura-pura mati, menipu dengan kata-kata, atau melihat wajah mereka yang terkejut. Kisah lucu ketiga adalah saat Luffy dimakan oleh Nola, seekor ular raksasa yang merupakan hewan peliharaan dari suku Shandia. Luffy tidak menyadari bahwa dia ada di dalam perut ular tersebut, dan mengira bahwa dia ada di gua. Dia bahkan melihat gunung-gunung emas dan reruntuhan kota emas Shandora di dalam perut ular itu. Kemudian, Gunvolt, kudanya Pierre, Nami, dan Aisa bergabung dengan Luffy di dalam perut ular itu. Mereka berusaha untuk menghancurkan dinding perut ular itu dengan serangan-serangan mereka agar bisa keluar dari sana. Saat mereka berhasil keluar dari sana, mereka melihat bahwa pertempuran antara Zoro, Robin, Chopper, Holly, Enel, dan suku Shandia masih berlangsung. Luffy segera bergabung dengan pertempuran itu dan menantang Enel untuk bertarung.